Arya dan Tasya saat ini tengah berada di salah satu pusat perbelanjaan terbesar di London. Semua kebutuhan dijual di sini. Tasya kini tengah asik memakan makanan ringan yang dia bawa. Sedangkan Arya dengan setia menemani langkah Tasya. Sutam sayang, aku capek jalan terus nih. Rengek Tasya manja pada Arya. Ya udah, kita istirahat dulu ya. Jawab Arya. Aku gak mau. Ucap Tasya cepat. Loh, katanya capek. Ucap Arya. Iya, tapi aku gak mau istirahat. Ucap Tasya. Gendong. Sambung Tasya dengan ekspresi wajah yang menggemaskan agar tidak dapat penolakan Arya. Akhirnya Arya pun menggendong Tasya di belakang punggungnya. Banyak orang yang menatap mereka namun tetap tidak akan berpengaruh untuk Arya dan Tasya. Arya yang sifatnya memang cuek dari sejak lahir. Sedangkan Tasya yang mulai terpengaruh oleh sifat Arya yang cuek itu. Kita langsung belanja untuk kebutuhan kita aja yuk. Ajak Tasya dan Arya pun hanya mengangguk. Mereka pun akhirnya berbelanja kebutuhan mereka yang memang sudah habis. Tasya langsung turun dari gendongannya Arya dan akhirnya Tasya mulai mengambil apa saja yang ingin dibeli. Sedangkan Arya mendorong troli yang mulai terisi oleh belanjaan Tasya. Tasya mengambil banyak makanan yang ingin dia makan dengan posisi mulut Tasya yang terus mengunyah makanan yang tadi dia ambil. Sayang, jangan lupa susu buat kamu. Ucap Arya mengingatkan. Iya, kamu tenang saja. Aku inget kok. Ucap Tasya yang mengedipkan sebelah matanya. Merasa sudah cukup, Arya pun membawa semua berjalannya ke kasir untuk membayar. Sedangkan Tasya kini tengah duduk sambil memakan es krim coklat yang tadi dia beli. Setelah membayar belanjaannya, Arya pun meminta salah satu bodyguard yang mengikuti mereka secara diam-diam untuk membawa belanjaan Arya ke dalam mobil. Arya langsung pergi untuk menyusul Tasya. Dan saat Arya mendekat ke tempat Tasya duduk tadi, namun Arya tidak melihat keberadaan Tasya. Tasya di mana? Tanya Arya pada dirinya sendiri. Arya pun langsung mengambil handphonenya dan langsung menghubungi Tasya. Arya mencari Tasya namun tidak menemukan keberadaannya. Telepon Tasya pun mati yang membaut Arya menjadi semakin cemas. Arya menyapu pandangannya ke sekeliling berharap bisa menemukan Tasya. Namun bukannya Tasya yang dia temukan. Arya justru melihat seseorang yang tidak dia harapkan saat ini. Fadil, ucap Arya saat melihat Fadil di depannya dan sangat terlihat kalau Fadil tengah mencari seseorang. Arya mencoba untuk menutupi wajahnya dengan topi dan kacamata yang dibawa tadi. Arya berjalan mendekat ke arah Fadil agar bisa mendengar ucapan Fadil dengan anak buahnya. Cepat cari sampai ketemu, titah Fadil pada anak buahnya. Siapa yang sedang dia cari? Batin Arya. Tuan, apa Anda yakin kalau tadi Anda melihat Nona Tasya di sini? Tanya Nandan yang ada di samping Fadil. Iya, aku yakin sekali tadi aku melihat Tasya di sini. Dan dia tengah memakan es krim. Jawab Fadil penuh keyakinan. Lihat Nandan, ini adalah tempat es krim yang Tasya makan tadi. Sambung Fadil yang menemukan tempat es krim yang Tasya makan tadi. Sialan, ternyata Fadil sempat melihat Tasya tadi. Apa jangan-jangan Tasya pergi begitu saja karena melihat Fadil? Batin Arya. Jangan-jangan dugaanku selama ini benar. Kalau Putri adalah Tasya. Karena beberapa hari ini Putri juga tidak melihatkan keberadaannya. Tapi tadi baru saja aku melihat Tasya. Jadi aku yakin kalau Putri adalah Tasya. Ucap Fadil. Arya yang mendengar ucapan Fadil menjadi semakin cemas. Arya takut kalau penyamaran Tasya akan terbongkar. Bagaimana kalau sekarang Tuan telepon Nona Putri? Untuk memastikan di mana keberadaan Nona Putri saat ini. Usul Nandan. Fadil langsung mengambil handphonenya dan menghubungi Putri. Fadil. Halo. Ucap Fadil saat sambungan telepon terhubung. Putri. Halo, ada apa Pak Fadil? Jawab seseorang dari seberang telepon. Farhil. Maaf, ini siapa? Tanya Fadil saat mendengar bahwa yang mengangkat telepon seorang pria. Putri. Sama Tama. Kak Putri tengah beristirahat, makanya aku yang mengangkat teleponnya. Jawab Ian. Fadil. Oh Tama. Bisa tidak aku memastikan kalau Putri memang tengah beristirahat di kediaman kalian? Ucap Fadil ragu. Putri. Baiklah. Ucap Ian yang kemudian mematikan sambungan teleponnya. Ian pun memotret seorang wanita yang tengah tertidur di atas tempat tidur yang membelakangi Ian. Ian pun langsung mengirimkan foto itu pada Fadil. Ting ting, pesan pun masuk ke handphone Fadil. Dan dua foto yang dikirim oleh Ian pun kini terlihat. Bagaimana Tuan? Tanya Nandan. Putri ada di kediamannya tengah beristirahat.
Jawab Fadil. Wajah Fadil pun terlihat sangat kecewa. Arya yang mendengar bahwa Tasya tengah berada di kediamannya. Arya pun langsung pergi. Arya melangkahkan kami dengan cepat untuk segera keluar dari pusat perbelanjaan. Saat Arya melangkah kakinya untuk segera naik eskalator, terdengar suara wanita yang memanggilnya. Sutam sayang, kamu mau kemana buru-buru sekali? Tanya wanita itu yang tak lain adalah Tasya. Arya langsung menengok ke arah sumber suara. Arya menarik napasnya pelan dan merasa lega saat melihat istri tercintanya tengah duduk sambil memakan makanan yang tadi baru saja Tasya beli. Kamu kemana saja? Aku khawatir kalau terjadi apa-apa padamu sayang. Ucap Arya yang langsung memeluk Tasya dengan erat. Tunggu bagaimana kamu bisa ada di sini? Lalu yang di rumah siapa? Tanya Arya bingung. Hehehe itu juga aku tidak tahu. Tanya saja Ian itu orangnya Ian kok. Jawab Tasya. Oh, sekarang ceritakan semuanya padaku Ichan sayang. Ucap Arya. Tadi aku melihat Fadil dan sialnya dia juga melihatku. Akhirnya aku pergi sekalian mencari makan. Karena aku tahu kalau Fadil masih mencurigai kalau putri itu aku makannya aku langsung menelpon Ian untuk membereskan sisanya. Jelas Tasya, handphone kamu kan mati, ucap Arya. Hehehe tadi saat aku membeli makanan aku pinjam telepon seseorang di sana untuk menelpon Ian. Jelas Tasya. Arya pun hanya tersenyum. Ucap Tasya yang ingin menyuapi makanan pada Arya. Arya pun menerima dan makanan-makanan yang Tasya supkan. Mereka pun memutuskan untuk pulang. Kali ini Arya terus merangkul Tasya. Arya merasa khawatir semenjak kejadian tadi. Arya gak mau kalau sampai Tasya menghilang lagi walaupun hanya sebentar. Sesampainya di rumah Arya meminta Tasya untuk segera beristirahat. Sedangkan Arya pergi ke ruang kerjanya. Yang sebelumnya Arya sudah meminta Ian untuk datang menemuinya di ruang kerja. Ceklek, pintu ruang kerja Arya pun terbuka dan masuklah sang pemilik ruangan itu. Saat Arya masuk ke dalam sudah ada Ian yang tengah duduk menunggu kedatangan Arya. Kakak kenapa? Tanya Ian yang melihat raut muka Arya yang tidak bersahabat. Ian aku ingin secepatnya Fadil hancur. Aku tidak mau menundanya lebih lama lagi. Ucap Arya to the point dengan sangat tegas. Ian pun merubah sikapnya saat sadar kalau kini saatnya untuk serius. Bagaimana caranya kak? Sedangkan kita belum menemukan pusat kelemahan Fadil. Tutur Ian tak kalah serius. Aku tidak tahu dan tidak mau tahu. Bagaimanapun caranya Fadil harus secepatnya hancur. Aku tidak ingin kalau dia melakukan sesuatu pada Tasya lagi. Terlebih saat ini Tasya tengah hamil. Aku tidak ingin menunggu lebih lama lagi Ian. Karena aku tidak mau Fadil akan melakukan sesuatu yang lebih gila lagi dari yang sebelumnya. Jelas Arya. Baiklah kak. Aku akan pastikan dalam waktu kurang dari setengah tahun Fadil akan hancur. Jawab Ian meyakinkan Arya. Bagus. Pergilah ke tempatmu dan lakukan yang terbaik Ian. Ucap Arya pada Ian. Kak Arya tenang saja. Ucap Ian. Ian pun pergi meninggalkan ruang kerja Arya dan berjalan menuju kamarnya untuk menyusun rencana dengan anak buah kepercayaannya. Setelah kepergian Ian, Arya kini tengah menghubungi Vian melalui video call. Bagaimana perkembangan mereka? Tanya Arya. Masih sama seperti dulu. Tapi seperti Ardi maupun Adit keduanya telah berhasil menjalan kerja sama dengan perusahaan yang baru-baru ini mulai berkembang. Itu pun karena semuanya diserahkan pada Johan dan Jessica. Walaupun keuntungan yang mereka dapatkan tidak terlalu besar, tapi setidaknya itu bisa membantu mempertahankan perusahaan mereka. Jelas Vian. Baiklah kalau begitu. Biarkan saja dulu mereka menghirup udara segar untuk sementara waktu ini Vi. Ucap Arya. Kenapa harus dibiarkan begitu saja? Bukannya kamu menginginkan mereka hancur? Tanya Vian yang tak mengerti maksud Arya. Iya. Kamu benar aku memang menginginkan itu. Tapi sekarang belum saatnya Vi. Anggap saja kemarin hanyalah sebuah peringatan. Aku ingin mereka tahu aku ini siapa dan aku juga ingin mereka mengemis di kaki istriku. Aku ingin mereka merasakan apa yang Tasya rasakan selama ini. Jadi biarkan saja mereka terlepas sampai nanti aku dan Tasya kembali. Jelas Arya. Baiklah kalau itu memang maumu. Terserah saja. Ucap Vian. Arya pun mengakhiri sambungan teleponnya dengan Vian. Arya memutuskan untuk menemani Tasya. Arya masuk ke dalam kamarnya. Namun Arya tidak melihat Tasya.
Akhirnya Arya mencari keberadaan Tasya. Apa Bibi tahu di mana Nona Tasya? Tanya Arya pada pelayan rumahnya yang kebetulan lewat. Nona Tasya berada di halaman belakang Tuan. Jawab sang pelayan. Halaman belakang. Sedang apa Tasya berada di halaman belakang? Tanya Arya kembali pada pelayannya. Tadi saya lihat Nona tengah berlatih menembak Tuan. Ucap pelayan. Mendengar penuturan pelayannya Arya pun langsung menuju halaman belakang untuk memastikannya sendiri. Dor. Tasya menembak tepat pada sasarannya. Tasya memang sering berlatih menembak saat dirinya merasa bosan. Arya pun tidak melarang karena menembak tidak perlu banyak bergerak dan tidak akan membahayakan kandungannya Tasya. Tasya pun kini kembali membidik sasarannya. Saat Tasya akan menembak sasaran, tiba-tiba tangan yang kekar memeluk Tasya dari belakang dengan sangat erat, yang membuat Tasya terkejut. Ican kesayangan aku rupanya semakin jago menembaknya ya. Ucap Arya. Oh tentu saja Sutamku sayang. Kamu tahu ini nantinya akan membantuku kalau kamu berani macam-macam di belakangku. Aku tidak akan pernah segan-segan menembakmu. Ucap Tasya. Dan kamu tenang saja. Aku bakal pastikan semua itu tidak akan pernah terjadi. Karena aku tidak pernah macam-macam pada wanita lain selain istriku yang cantik dan bawel ini. Ucap Arya dengan terus memeluk Tasya. Sayang ayo cepat bilang sama mama kamu kalau kamu kangen sama papa dan kamu ingin dijenguk papa sayang. Ucap Arya yang mengelus perut rata Tasya dengan senyumannya yang menggoda. Ih, Arya kamu ini benar-benar ya. Malu tahu dilihatin banyak orang. Ucap Tasya dengan wajahnya yang sudah merah merona karena malu. Arya yang melihat Tasya seperti itu akhirnya Arya pun langsung menggendong Tasya dan membawanya pergi ke kamar mereka. Sedangkan Ian kini tengah menghubungi anak buahnya dan tengah menyusun rencana untuk menghancurkan Fadil dalam jangka waktu kurang dari setengah tahun. Siapkan peralatan kalian malam ini juga. Karena malam ini kita akan mulai mencari tahu rahasia Fadil. Ucap Ian pada anak buahnya melalui telepon. Baik. Bos tenang saja semuanya akan berjalan lancar. Nanti tepat pukul 9 malam kami akan berangkat menuju tempat sasaran. Jawab anak buah Ian. Baiklah saya akan menyusul kalian nanti. Ucap Ian. Ian pun memutuskan sambungan teleponnya untuk pergi beristirahat sejenak sebelum memulai aksinya malam ini. Ian mempunyai geng sendiri di London. Geng Ian cukup disegani oleh banyak orang-orang berpengaruh di London. Bahkan ada beberapa geng bawah tanah yang tunduk pada geng yang dipimpin Ian ini. Walau begitu banyak yang tidak tahu akan adanya geng ini. Dengan kepemimpinan Ian yang tegas, bijak dan cerdik membuat geng ini selalu berhasil menjalankan siasat mereka saat melawan musuh mereka. Terlebih lagi anggota geng Ian ini hampir semuanya memiliki kemampuan yang tidak bisa dianggap enteng. Bukan hanya itu geng Ian pun bisa merakit senjata sendiri, yang akan digunakan oleh mereka sendiri pula. Malam pun tiba kini Ian tengah bersiap untuk menjalankan aksinya. Ian langsung pergi untuk menyusul anakan buahnya yang sudah sampai di tempat sasaran. Setelah 30 menit Ian pun sampai. Ian melihat anak buahnya yang sudah mengamankan keadaan sekitar. Dan mereka kini tengah mempersiapkan peralatan yang akan mereka bawa yang bisa kemungkinan mereka perlukan nantinya saat mereka berada dalam gedung perusahaan Fadil. Ian bergabung dengan anak buahnya. Dan Ian pun langsung membagikan tugas pada mereka. Dengarkan baik-baik. Baca huruf A-nya pakai bahasa Inggris yang ya kamu pergi naik ke lantai 8 dan ambil alih monitor keamanan yang ada di sana. Kamu harus pastikan semuanya dengan benar setelah itu kamu memberi kode agar mereka bisa langsung masuk ke dalam dan menjalankan rencana selanjutnya. Ucap Ian yang diangguki oleh orang yang bernama A.